Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Melani dengan NIM 18044111797 dari kelompok 2. Baiklah, di video kali ini kami akan memaparkan penjelasan tentang planning. Yang pertama itu ada pengertian dari perencanaan. Perencanaan itu sebuah proses yang mendefinisikan tujuan dari sebuah organisasi, yang membuat sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan ini merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Jadi tanpa adanya sebuah planning, segala sesuatu yang ada di organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu pada bagian perencanaan website. Seorang web arsitek bekerja membuat rancangan awal sebuah website, membuat skema website yang baik, link navigasi dan peta situs, menentukan layanan fitur-fitur yang akan disuguhkan kepada pengunjung. Seorang web arsitek hendaklah orang yang mempunyai wawasan yang luas di bidang web. Biasanya dia mampu melakukan perbandingan dan evaluasi sehingga menemukan pola website terbaik untuk proyek yang sedang dikerjakan. Jadi yang membuat sebuah rencana ini adalah seseorang yang mempunyai wawasan luas tentang web sehingga menghasilkan web yang baik, website. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari planning. Bagian-bagian dari planning ini ada 3. Ada pertama ada sitemap, yang kedua ada website struktur, yang ketiga ada teknologi pusat. Baiklah, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian dari planning, bagian-bagian dari perencanaan. Di sini ada 3 bagian dari planning, yaitu yang pertama sitemap atau peta situs, yang kedua website struktur atau struktur website, terus yang ketiga teknologi use atau teknologi yang digunakan. Yang pertama itu sitemap. Sitemap atau peta situs dapat diumpamakan seperti kerangka website yang menggambarkan denah dari sebuah website. Intinya, sitemap memuat informasi mengenai halaman, dimungkinkan untuk memiliki cabang-cabang halaman lagi. Analoginya persis seperti sebuah daftar isi dari sebuah buku. Jadi bentuk sitemap itu sendiri seperti halnya daftar isi di sebuah buku. Terus, sitemap dapat dibuat dalam bentuk flowchart atau bentuk pohon yang bercabang-cabang. Adapun fungsi sitemap yang pertama yaitu membantu web developer dalam mengerjakan project website, karena ia tahu harus memulai dan mengakhiri pekerjaan website serta maintenance website nantinya. Yang kedua, saat ini telah berkembang ilmu SEO atau Search Engine Optimization yang memungkinkan website terindeks dengan baik kalau dicari di Search Engine atau Google. Jadi oleh karena itu, sitemap merupakan salah satu poin untuk meningkatkan ranking website di Search Engine. Website struktur adalah susunan halaman-halaman penting yang ada di website. Biasanya struktur atau arsitektur website ini akan terlihat dari navigasi utama atau menu. Kemudian di sini ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dalam struktur website. Yang pertama itu dapat mempengaruhi user experience atau UX, seperti yang kami sebutkan di awal. Arsitektur website yang baik akan mempengaruhi user experience pada pengunjung website Anda. Kemudian yang kedua itu memudahkan crawling. Struktur website yang baik tidak hanya bisa membantu user menemukan konten yang dibutuhkan,
tapi juga membantu web crawler untuk mengakses dan menemukan hubungan antara konten yang Anda buat dari situs web crawler. Akan lebih mudah untuk mengindeks konten Anda di mesin pencarian. Kemudian alasan yang ketiga itu dapat memberikan site links. Dengan struktur website yang baik, Anda bisa mendapatkan site links untuk website. Site links adalah tampilan unik di hasil pencarian milik Google. Kemudian alasan yang keempat itu menghindari kompetisi konten dari website yang sama. Struktur website menghindarkan Anda dari kemungkinan konten yang saling berkompetisi atau cannibal konten. Kompetisi macam ini sangat merugikan karena mengurangi trafik yang didapat dari masing-masing konten. Jadi pada bagian ini teknologi jadi pada bagian ini di sini menjelaskan mengenai teknologi apa yang digunakan atau teknologi apa yang digunakan dalam pengembangan atau pembuatan sebuah web. Jadi seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, tak terkecuali teknologi website. Dan agar perkembangan teknologi web semakin baik, seorang programmer itu dituntut untuk menerapkan teknologi terbaru pada apa yang dirancang. Dan untuk pemilihan teknologi dalam perkembangan web, ada beberapa standar teknologi web yang perlu diperhatikan. Dan adapun standar teknologi web secara umum, teknologi desain web terbagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Dan yang pertama itu di sini ada struktur layer. Layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web. Bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang digunakan, tanda atau markup apa yang digunakan. Itu merupakan bagian dari layer. Standar teknologi yang direkomendasikan saat ini adalah Extendable Hypertext Markup Language atau XHTML dan XHTML, di mana XHTML ini adalah HTML versi terakhir 4.0. Dan bagian yang kedua itu presentation layer. Jadi layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen, suara yang keluar, atau bagaimana format percetakan dokumen. Dan pada teknologi web lama, bagian ini menyatu dengan struktur layer. Tapi pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah. Dan di mana disarankan ini? Teknologi yang disarankan adalah CSS atau Cascading Style Sheet. Dan mungkin itu penjelasan mengenai teknologi set dan beberapa standar web yang perlu diperhatikan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian ketiga, behavioral layer. Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script dan pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Yang termasuk dalam layer ini adalah dokumen object model atau biasa disingkat dengan DOM dan JavaScript. DOM memungkinkan suatu dokumen atau script untuk mengakses atau mengupdate isi, struktur, dan style dari dokumen. JavaScript merupakan teknologi yang cukup lama dan tetap digunakan untuk menambah dokumen menjadi lebih interaktif. Konsep dasar website, penyajian informasi melalui web dapat dinikmati pemakai komputer melalui browser yang berhubungan ke internet melalui HTTP. Secara umum, halaman web dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman bernama HTML dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh browser dalam atau meminta atau mengambil suatu dokumen dan server web dalam menyediakan dokumen-dokumen yang diminta. Oke, saya kira itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.